Hai semuanya, welcome to Downet Media. Kali ini kita akan ngebahas satu barang gua nih. Ini adalah tablet terbaru gua. Ini dia Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Gue bisa bilang ini adalah tablet yang enak banget penggunaannya. Karena apa? Karena ini bisa nge-enhance productivity kita bener-bener jauh dari sebelumnya. Kalau diadu sama tablet tetangga mah jauh. Nanti kita bahas fiturnya apa aja yang ada di tablet ini. Tapi kalau kalian mau nonton ke part paling pentingnya, kalian bisa ke timestamp-nya ini aja. Karena gue adalah orang yang selalu ngomongin AI, buat yang mau tahu bagian AI-nya bisa langsung ke menit ini aja nih. Tapi buat kalian yang mau dengerin dari awal, yuk kita bahas mulai dari looks dan juga apa yang kita dapat saat kita beli. Desain dari tablet ini tuh sangat tipis. Even ini lagi pakai case pun, desainnya masih kerasa sangat tipis. Dan looksnya ini bikin kelihatan jadi minimalis banget. Untuk ketebalannya, ini cuma 5,4 mm aja. Jadi tuh bener-bener rasanya tuh kerasa tipis banget. Untuk varian lainnya, ini ada di 5,6. Tapi itu pun nggak kerasa banget lah, 0,2 mm ya. Seperti gue bilang tadi, desainnya tuh minimalis. Tapi juga masih berasa elegan gitu. Jadi kayak kerasa ini tuh mahalnya tuh bener-bener kerasa gitu. Kesan mahalnya juga berasa saat layarnya lagi hidup. Karena layarnya ini bukan panel sembarangan ya. Ini menggunakan Dynamic AMOLED 2X ya. Dan untuk ukuran layarnya ini di 14,6 inch. Untuk ukuran tablet ini sebenarnya besar. Ini kerasa besar banget. Tapi sebenarnya ini nyaman banget kalau dipakai buat sketching atau dipakai buat seolah-olah ini jadi tanda kutip pengganti laptop kita ya. Nah, seperti gue bilang tadi, kesan mahal tadi itu muncul pada saat kita nyalain. Karena Dynamic AMOLED tuh layarnya kerasa sangat vibrant. Terus warnanya tuh bener-bener enak banget. Dengan layar yang warnanya seenak ini, ditambah dengan refresh rate-nya 120 Hz, ini tuh memungkinkan kita untuk melakukan banyak hal ya. Kayak video editing, atau menikmati konten dengan FPS yang tinggi, atau bahkan main game. Ini bisa kerasa FPS-nya sangat tinggi. Dalam paket pembeliannya ini nggak cuma dapat S Pen ya sekarang, tapi juga udah include keyboard. Dan tablet itu bisa multiple skenario ya. Kayak misalnya ketika mau pakai tabletnya aja, itu juga enak. Beserta dengan S Pen-nya enak. Atau kalau misalnya mau pakai keyboardnya sekalian beserta dengan S Pen-nya, itu juga bisa banget. Jadi kalian bisa melakukan banyak skenario dengan tablet ini. Dan bahkan desktop mode-nya atau DeX mode-nya ini bikin rasanya kayak kalian pakai laptop. Meskipun di sini kalian pakai tablet Android. Sebelum kita ke detailnya gimana dengan function-nya. Buat orang-orang yang memang kalian bisa kerjain sesuatu dari browser, ini udah sangat cocok banget. Kecuali kalau kalian pakai Windows banget, nggak bisa ditinggalin Windows-nya, mungkin ini tablet hanya sebagai komplement. Tapi kalau misalnya kalian udah bisa melakukan segala sesuatu dari browser, ini bisa menjadi salah satu device utama kalian. Oke, part kedua, yaitu AI yang ada di tablet ini. Ini tablet yang gue bisa bilang berlimpah AI. Apa aja? Yuk langsung kita bahas. Yang pertama adalah Note Assist. Dan ini adalah fitur yang cukup penting kalau kita pakai buat keseharian kita sebagai bisnismen atau kita pakai sebagai alat untuk kita belajar. Langsung aja kita lihat. Yang pertama adalah transcript voice recording. Jadi kalau misalnya kalian lagi kuliah atau kalian lagi nonton video atau apapun itu, meeting misalnya, kalian bisa sambil record dan kalian bisa transkrip recordannya itu tadi. Bisa jadi apa? Bisa jadi dua. Bisa jadi transkrip aja untuk dipelajari ulang seluruhan isinya, atau yang kedua bisa jadi summary. Nah, fitur ini udah sangat sempurna untuk dipakai di bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu bahasa Indonesianya tahun depan nih versinya. Udah, kalau Samsung emang udah support bahasa Indonesia ya. Yang selanjutnya untuk Note Assist ini ada Align Handwriting ya. Dimana ini bisa berfungsi untuk merapikan tulisan tangan. Atau juga kalau kalian mau bisa menggunakan Convert to Text ya. Dimana tulisan tangan tersebut yang kita coret-coret bisa kita langsung convert menjadi sebuah teks. Itu dia untuk fitur Note Assist. Tapi AI-nya nggak berhenti sampai di situ. Benda ini juga di-enhance dengan AI. Makanya fungsinya bisa luar biasa. Yuk, kita lihat S Pen AI features-nya apa aja. Yang pertama adalah Recommend with AI. Ini dia features-nya nih.
Yang kedua adalah sketch to image. Nah, sketch to image ini memungkinkan kita untuk punya control net sendiri. Jadi kalau bahasa di AI-nya, kita harus menggunakan control net. Lalu diinstalasi di Stable Diffusion. Untuk apa? Untuk menjadi reference. Tapi tidak dengan ini. Kalian tinggal bikin sketsa, kalian mau hasilnya kayak apa? You have your Stable Diffusion on your tablet. Tapi bukan Stable Diffusion ya. Gue nggak tahu di back end-nya Samsung pakai apa. Tapi yang jelas, coretan kita bisa langsung jadi image. Dan ini adalah keindahan tersendiri. Karena kita nggak perlu bayar subscription-nya. Selanjutnya adalah Smart Select. Jadi kalau kita klik ini bisa multifunction ya. Bisa kalian jadikan GIF atau kalian edit. Intinya ini adalah snipping tools, tapi functionnya cukup luas. Tampilannya itu kerasa kayak ini mewah gitu ya ketika kita pilih fitur Smart Select. Lalu Smart Select ini juga bisa nge-extract ya. Jadi contohnya kita punya screenshot atau website. Nah, Smart Select ini bisa memungkinkan kita untuk ngeblok area tersebut. Selanjutnya itu ada juga Circle to Search. Ya ini selalu jadi unggulannya Samsung ya. Kita tinggal pencet aja tombol home yang cukup lama. Lalu setelah itu akan muncul Circle to Search. Ini fungsinya sebenarnya kalau kita punya foto, kita pengen cari objeknya ini apa. Circle to Search-nya akan memungkinkan kita untuk menemukan si barang itu exactly dari Google. Wow. Fitur ini ngebantu banget kalau misalnya kita butuh sesuatu, pengen cepat, tunjukkan ke klien, dan dalam waktu yang singkat kita udah tahu barangnya apa. So, ini juga menambah intelijensi kita. Wow. Selanjutnya adalah AI Portrait Studio. Jadi, kadang kalau kita punya smartphone, itu kita nggak bisa terlalu banyak menggunakan AI atau kita harus ke Adobe Firefly. Nah, tapi dengan AI Portrait Studio itu kita bisa melakukan banyak sekali hal yang kita bisa lakukan dengan AI ini. Misalnya ngedit atau ngelebarin atau nambahin objek di fotonya. Itu sangat memungkinkan. Dan ini AI yang built-in di dalam sini. Nah, ini kayak ibarat sekali lagi kita punya tools AI dengan PC yang canggih, tapi hanya di tablet doang. Di sini fungsinya ini untuk nge-writing style atau nge-compose gitu. Misalnya kita klik composer ya. Misalnya kita bilang nih, misalnya make email for my boss. I want to resign from my current position as manager. Oke, terus kita generate aja. Jadi ini kayak punya ChatGPT, tapi di keyboard kita. Misalnya kita mau buka di sini. Ini juga bisa writing style ya. Jadi tulisan yang udah kita punya originalnya kita tandain di sini. Oke. Lalu kita AI-in dan kita pilih writing style. Nah, ini ada original, professional, casual, terus social, polite gitu ya, sampai emoji ya. Jadi kayak dia bisa memberikan banyak banget data-data. Jadi di sini kayak bisa ngasih banyak banget advice untuk apapun yang mau kita sampaikan gitu. Keren banget ini on screen. Keren banget ini. AI-nya ini ada di keyboardnya langsung. Setelah kita ketik udah langsung bisa compose, writing atau spell and grammar check. Misalnya tadi composer kita klik, oke. Atau yang kedua, misalnya kita klik yang writing style, oke, dia bisa ngasih rekomendasi atau grammar check ya. Jadi kalau di PC kita punya tombol Copilot. Nah di sini kita punya tombol AI. Nah, tombol AI-nya ini kalau diklik, dia akan munculin opsi antara Bixby atau Gemini. Nah, untuk sekarang pasti kita pilih lah ya Gemini ya, karena Gemini kan canggih ya. Tapi Bixby kalau suatu hari diinjek sama Gemini atau AI lain, mungkin juga bisa jadi satu tools yang super powerful, layaknya AI canggih kayak Gemini dan juga tetangganya. Itu dia untuk AI-nya ya, luas banget, dan kayaknya Samsung ini adalah salah satu dari dua brand yang benar-benar serius ngurusin AI on device. Jadi bukan karena si Google-nya yang mau banget ini AI-nya harus gini, tapi mereka yang perhatikan. That's why mereka yang masih bisa berperang melawan kompetitornya sampai saat ini. Selanjutnya adalah hardware and capability ya. Sebenarnya kalau kalian mau bahas hardware, di tempat lain udah cukup banyak. Gue akan ceritain karena gue ngerasain aja. Gue itu sepanjang tahun
selalu pakai Snapdragon. Kalau nggak dulu Exynos. Terus kalau di PC ya Intel. Tapi sekarang gue agak geser ke ARM sedikit nih ya. Baik itu dari segi laptop maupun tablet. Nah, ternyata ini nggak pakai Snapdragon seperti yang gue bayangkan sebelum rilis. Ah, pasti Snapdragon nih. Ternyata ini pakai MediaTek Dimensity 9300 Plus. Nah, gue nggak punya bayangan awalnya, sampai akhirnya gue tes sendiri. Nah, katanya ini diklaim peningkatan performanya itu di CPU-nya 18% lebih kenceng, lalu 28% di GPU, dan juga NPU-nya 14% dari generasi sebelumnya. Ini untuk varian Ultra. Berarti dibandingkan sama siapa nih? Tahu kan produk apa? Lalu untuk pendinginnya juga pakai vapor chamber ya. Jadi pastinya dingin banget, tapi memang berasa mau kita pakai buat activity apapun, ini masih kerasa dingin. Nah, masalah pemilihan prosesor itu Samsung selalu pilih mana yang terbaik lah dari dulu. Dan mereka nggak tutup mata gitu, mentang-mentang punya Exynos, semuanya di Exynosin. Nggak ya, mereka mau yang terbaik buat pembelinya. Dan gue nggak tahu alasan pakai MediaTek apa, tapi yang jelas dari performanya di sini cukup bagus. Meskipun gue sendiri tidak terlalu kenal dengan rasanya MediaTek. Itu aja. Bukan berarti jelek, bukan berarti gue memuji gimana, tapi so far nanti gue akan laporkan di Instastory gue kalau misalnya ada masalah. Atau kalau ada hal bagus, gue akan laporkan juga. Sekarang kita tiba di kesimpulan harga. Untuk tablet secanggih ini, kira-kira harganya berapa? Kita tunjukkan, ini dia harganya. Untuk harga promonya ini ya, di 17,99, ini untuk Tab S10 Plus. Dan ini dia untuk speknya, di sampingnya gue kasih tahu. Ini harganya di 17,99. Lalu yang gue pakai ini adalah varian Ultra, ini di 20,99. Nah, ini adalah Tab S10 Plus Ultra dengan spek yang tinggi banget dan AI yang gahar banget. Dan juga asal kalian tahu, ini semua harganya udah termasuk dengan keyboard dan juga S Pen-nya. Jadi tidak perlu Anda membeli keyboard-keyboard lainnya. Dan sekarang ini udah ada varian 5G-nya. Hah? Yang gue pakai ini Wi-Fi only. Tapi ini udah enak, Wi-Fi only gue bisa tethering ke smartphone. Atau gue bisa juga pakai modem. Karena emang daily base gue tuh bawa modem kemana-mana gitu. Gue pakai modem dari ProLink, yang pastinya juga kenceng banget nih barangnya. Harganya cuma 700.000, tapi menurut gue ini udah kayak bawa modem berjalan. Bahkan gue pakai buat main game di PS pun nggak nge-lag. ProLink. Itu dia teman-teman untuk review gue tentang Samsung Galaxy Tab S10 Plus Ultra ini ya. Bener-bener tablet ini punya spesifikasi, looks, dan juga features yang mantep banget sesuai dengan kebutuhan gue. Thank you semuanya yang udah nonton. Untuk detailnya gue taruh di description box di bawah. Thank you for watching and always out of the box. Apa itu?